Perusahaan tersebut sampai sekarang masih membukukan kerugian yang sangat luar biasa, teman-teman. Masalahnya adalah dari mana profit yang didapatkan? Dari mana perusahaan startup khususnya teknologi mendapatkan profit dan keuntungan, sementara perusahaan startup tersebut selalu bakar-bakar uang, selalu memperbanyak valuasi? Daripada penasaran, kita bahas di channel Mantan Karyawan. Bisnis startup khususnya teknologi tengah menjadi tren di era 2020 yang bersamaan dengan munculnya COVID-19, teman-teman. Banyak perusahaan teknologi atau startup di Indonesia seperti Gojek, Tokopedia, dan Bukalapak, meski banyak pengguna, namun perusahaan-perusahaan tersebut yang populer digunakan ini belum tentu sudah menghasilkan keuntungan, berbeda dengan perusahaan-perusahaan tradisional yang fokus pada keuntungan atau pendapatan dari transaksi, teman-teman. Sebagai contoh, perusahaan Google, perusahaan berusia 21 tahun itu hanya butuh 3 tahun untuk mendapatkan keuntungan pertama mereka. Sementara Amazon baru mendapatkan keuntungan setelah 9 tahun sejak didirikan tahun 1994, teman-teman. Perusahaan rintisan atau startup terkenal dengan aksi bakar uang untuk mendapatkan banyak pengguna atau valuasi, maka dari itu dibutuhkan investor, teman-teman, agar bisnis startup ini bisa semakin gencar promosi, menaikkan valuasi sekaligus menggaji karyawannya. Masalahnya adalah dari mana profit yang didapatkan, padahal sampai sekarang ketika saya analisa tidak membukukan profit, teman-teman. Dari 5 tahun ke belakang masih sangat rugi, teman-teman, dan ruginya luar biasa, teman-teman. Setelah saya riset, ternyata yang pertama, penghasilan perusahaan startup khususnya teknologi dari investor yang masuk, teman-teman. Kok bisa? Dan investor kok mau untuk menanam modal di perusahaan tersebut padahal rugi loh. Nah, di sini, teman-teman, kuncinya, teman-teman. Banyak investor yang masuk dikarenakan ekosistem yang kuat. Contoh seperti Goto yang melakukan kerjasama dengan perusahaan TikTok, sehingga banyak dari para investor yang masih tertarik dengan perusahaan tersebut. Memandang masih seksi, teman-teman, karena jangka panjang akan memperoleh keuntungan yang besar, meskipun juga dibarengi dengan tingkat risiko yang sangat tinggi, karena perusahaan tersebut belum mendapatkan keuntungan sampai sekarang, teman-teman. Bahkan salah satu founder dari Tokopedia itu di podcastnya Deddy Corbuzier, dia berstatement, setelah persentase mungkin iya, tapi kan setelah nilai itu berkembang terus. Meski tingkat risikonya sangat tinggi, namun keuntungan yang berlipat ganda kerap menggoda para investor. Salah satunya contoh seperti yang dialami oleh Peter Thiel. Thiel adalah salah satu investor dari Facebook. Nilai investasinya melonjak 2.300 kali dari nilai IPO perusahaan pertama Facebook. Berdasarkan data Venture Capital Index, pada 2012, tingkat pengembalian modal ketika berinvestasi di startup lebih tinggi. Beberapa perusahaan yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, salah satunya yaitu Bukalapak, Gojek, dan Tokopedia, menjadi emiten dengan raupan dana IPO terbesar sepanjang sejarah di Bursa Efek Indonesia, teman-teman, mencapai 21,90 triliun. Dengan proses yang jumbo kala itu turut menyedot likuiditas pasar pada debut perdana di bursa 6 Agustus 2021. Para pemegang saham berpesta karena saham Bukalapak melonjak 24,71% ke 1.060 per lembar saham, teman-teman. Sementara emiten startup PT Goto, Gojek, Tokopedia menggunakan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana. Dari situlah, teman-teman, ya, perusahaan startup yang kita kenal saat ini itu ternyata sampai sekarang itu dari nilai transaksinya, dari fee-nya, dan lain sebagainya itu masih minus, teman-teman, masih rugi, teman-teman. Tapi pertanyaannya kenapa? Lagi-lagi kenapa? Investor tetap yakin. Intinya seperti ini, teman-teman. Investor mau menanamkan modal di perusahaan tersebut itu dari awal, teman-teman, ya. Mungkin bisa dia menanam awalnya 50 per lembar, dan ketika IPO di Bursa Efek Indonesia itu dia menjual di harga mungkin bisa 900 per lembar.
itu cuannya sudah luar biasa teman-teman. Di situ sebenarnya teman-teman konsepnya perusahaan teknologi yang mengejar valuasi banyak, dikenal masyarakat, tapi hasilnya sangat luar biasa teman-teman. Sangatlah rugi teman-teman, dari tahun ke tahun belum ada profitnya, tapi founder dan para pemegang saham itu sudah untung banyak teman-teman. Dari situlah perusahaan teknologi mendapatkan untung sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau concern yang mana nih ya, perusahaan yang concern di memperbanyak valuasi, memperluas jaringan, tapi nanti keuntungannya dari capital gain atau kenaikan saham, tapi harus listing di Bursa Efek Indonesia teman-teman. Banyak juga yang perusahaan tradisional yang konsen di transaksi penjualannya teman-teman, seperti itu. Jadi oke teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang mau tanya-tanya atau membahas tentang saham atau tentang bedanya saham sama kripto atau apa, silahkan komen teman-teman ya. Saya akan bahas kalau memang saran teman-teman itu bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Seperti itu teman-teman ya. Kalau saya sendiri, perusahaan saya memang concern di profitable teman-teman ya, di transaksi. Tapi ya belum tentu juga, nanti kalau perusahaan kami sudah besar bisa saja kami IPO-kan ya. Memang itu impian para pengusaha semuanya itu IPO teman-teman. Soalnya apa? Dapat dana segar tanpa bunga teman-teman ya. Dan tidak wajib membagikan dividen, tapi membagikan dividen juga bisa teman-teman. Jadi teman-teman harus ketahui, membagikan dividen itu tidak wajib bagi perusahaan, tapi perusahaan biasanya yang labanya bagus membagikan dividen teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.